Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di jalan tol bandara ataupun tol Sediatmo. Di depan ada interchange yang nantinya akan menghubungkan tol bandara ini dengan kawasan PIK 2 dan dalam tahap penyelesaian karena sudah 90% progresnya. Kemudian nanti juga akan tersambung dengan Teluk Naga, Rajek serta ke arah Balaraja. Nah, untuk kawasan PIK sendiri yang kita ketahui sudah ada pulau-pulau ya yang dibuat ataupun pulau reklamasi yang sudah terbangun. Yang bisa kita perhatikan di sini adalah Gulf Island, kemudian ada Riverwalk Island. Nah, untuk yang Riverwalk itu masih setengah kurang ya. Lalu untuk PIK 2 sendiri ini ada yang jalur warna merah, ini tadi adalah tol yang kita lihat yang menyambungkan tol Sediatmo ataupun tol bandara ke arah PIK 2 langsung. Biasanya akses ke PIK 2 itu melalui ujung tol Jor, kemudian ke arah Gulf Island ya, Riverwalk Island dan juga ke PIK 2. Nah, sebenarnya pulau-pulau yang dibangun tersebut itu secara besaran akan menjadi giant seawall ataupun NCICD ya, yang nantinya akan melindungi kota Jakarta dari naiknya permukaan air laut sehingga tidak tenggelam. Kawasan PIK 2 sendiri banyak kawasan wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Walaupun pada saat awal-awal pembangunan sempat ada hoaks di mana akses ke PIK harus menggunakan paspor. Ini di atas jam 9 harus pakai paspor, harus minta izin kepada pemilik di kantor marketing karena ini sudah dikuasai oleh pihak swasta. Jadi kita sebagai rakyat tidak biasa. Mobil yang bebas Pak, sepeda yang enggak. Roda 4 yang bebas. Jadi harus pakai paspor ya. Jadi kalau kita ke Pantai Indah Kapuk itu seperti turis di negeri sendiri. Gimana cara melapor? Parah. Namun setelahnya diklarifikasi oleh pejabat setempat dan juga aparat kepolisian bahwasannya area PIK 2 itu adalah area yang dalam tahap pembangunan dan dalam skala besar, maka untuk dapat melewati kawasan tersebut ya bagi mungkin pesepeda harus mendapatkan izin terlebih dahulu mengingat kendaraan-kendaraan besar juga lewat di sana dan banyak debu. Nah, dari video itu juga muncul komentar-komentar liar yang bahkan sampai menyebut adanya negara di dalam negara ya, Ibu Pertiwi menangis, kemudian negeriku para pejuang dan lainnya, mungkin sia-sia berjuang, ini tanah air kita bukan tanah turis ya, dan kita bukan turis di dalam negara sendiri, kurang lebih seperti itu. Dari yang kita bisa perhatikan sekarang, seluruh masyarakat bila ingin ke PIK 2 dapat mengakses dengan mudah menggunakan tol Jor tadi, kemudian menuju ke Gulf Island, Riverwalk Island dan menyeberang lagi ke arah PIK 2. PIK 2-nya sendiri berada masih di Pulau Jawa, originalnya seperti itu ya. Terlepas dari komentar yang negatif, kita juga melihat komentar yang masih positif di mana PIK 2 memang sedang dalam pengerjaan ataupun pembangunan dan banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang keluar masuk ya, mobil-mobil proyek, banyak debu. Kemudian apabila ada yang bersepeda berkunjung, tentu mungkin petugas memastikan keamanan dan lainnya agar sama-sama nyaman ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya bisa keluar negeri tapi tidak naik pesawat melainkan naik sepeda, sampai seperti itu. Baik, pemantauan lengkap di interchange yang nantinya akan menghubungkan tol Sediatmo ini dengan tol Kataraja. Kita mulai dari arah bandara menuju ke arah Pluit. Nah, di sini dapat kita lihat kan jalannya terpecah dua, yang kita lalui saat ini nanti itu akan terhubung dengan Jor 1 plus dengan tol Kataraja, sedangkan yang di bawah itu adalah tol yang lama dan itu lurus saja ke arah Simpang Susun Pluit.
Baik, di bagian pinggir kiri ini masih ditutup dengan barrier dan juga ada panel di bagian atas, namun sudah disiapkan informasi berupa petunjuk arah Kosambi Teluk Naga dan Pik 2 ya di sana. Kosambi sendiri itu nama interchange-nya tadi kita lihat Pik 2 karena memang berada di sekitar Kosambi. Sesuai informasi yang kita bisa baca di media bahwasanya progresnya sudah 90%, maka yang mungkin sedang dikejar dan dikebut saat ini adalah interchange yang ada di sini. Untuk konstruksi di bagian kiri itu ada pilar-pilar yang berdiri, nampaknya akan segera disambungkan menuju ke seberang ya, atau ke selatan tol Sediatmo ini. Dan di sana sudah ada layangnya yang menyambut nantinya untuk akses dari arah Pik 2 atau Kosambi masuk ke jalan tol Sediatmo, namun ke arah belakang, ke arah tol Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga bisa ke arah Jakarta ataupun Pluit yang ini yang masih ditutup ya. Sedangkan yang dari arah Jakarta itu dari seberang nanti akan bisa juga naik layang menuju ke arah Pik 2. Jadi tidak perlu melewati yang jembatan ini ya, jembatan Gulf Island, lalu ke Riverwalk Island serta ke arah Pik 2. Jarak antara akses tol Pik 1 dengan Pik 2, di Pik 1 kan ada interchange yang tol Jor, adalah 2,2 km. Jadi bila ingin lebih cepat tinggal lewat di akses tol Pik 2 di dekat interchange Sediatmo, hampir sedikit lagi ke arah bandara ataupun di Kamal Muara. Ini alur kendaraan dan datanya bisa dilihat di materi presentasinya Pik 2 ya. Yang kuning itu adalah arus kendaraan dari arah Pik 2, mungkin nanti Teluk Naga ya menuju ke arah Pluit. Kemudian yang oranye itu dari arah bandara ke arah Pik 2, ke arah Teluk Naga, dan terus mungkin ke arah Rajek Balaraja. Yang dari kota Jakarta ingin ke Pik 2 ini ikuti warna hijau ya sampai di Pik 2 ke arah Kosambi, ke arah Rajek dan Teluk Naga. Kemudian yang dari Rajek Teluk Naga mau ke bandara itu yang warna biru ya, yang kuning ini ke arah Jakarta. Nah, ini yang biru crossing di atas tol yang sudah ada saat ini ke arah bandara. Berarti para penumpang pesawat yang dari Balaraja kalau misalnya macet di tol Jakarta Merak bisa memanfaatkan tol ini ya menuju ke arah bandara. Mungkin bisa lebih cepat. Biasanya secara tarif tol-tol baru memang lebih mahal dibandingkan dengan tol-tol yang lebih lama, mungkin hitung investasi dan juga return of investment ROI tergantung dari pihak-pihak yang menyiapkan dana ya ataupun pemegang saham. Nah, selain dari 2 pulau yang sudah ada sekarang, itu akan ada pulau-pulau lain, pulau-pulau reklamasi ya tambahan yang nantinya akan menjadi bagian dari struktur besar Giant Seawall-nya Jakarta ataupun National Capital Integrated Coastal Development. Jadi dinding raksasa yang menjadi tanggul pantai kota Jakarta. Di bagian tengah, di ujung Teluk Jakarta itu akan ada pulau-pulau lagi berbentuk Garuda. Ini membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, ini tadi yang akses tol dari bandara yang warna merah, ada simpang susun Pik 2 atau Kosambi, lalu masih terus ke arah Tanjung Pasir ya, Rajek. Dan ini sudah masuk Tanjung Pasir. Bahkan dulu sebelum ada akses ke sini, ini cukup jauh melalui Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan menuju ke ujung ya ataupun ke arah Tanjung yang ada ya, daratan yang menjorok ke laut itu sangat jauh rasanya. Nanti mungkin melewati tol ada simpang susun Tanjung Pasir, simpang susun Mauk dan lainnya, maka akan menjadi lebih dekat dan lebih cepat sampai. Nah, pulau-pulau yang masih belum ini 1, 2, 3, 4 ada pulau besar. Nah, di sana itu juga akan ada komplek-komplek perumahan ya ataupun area-area hunian yang akan menjadi kawasan ekonomi baru ya bagi Jakarta dan juga Kabupaten Tangerang.
Bagaimanakah integrasi dengan transportasi umum ya ke arah Peak 2? Nah, sebenarnya yang kita ketahui untuk ke Peak 1 atau juga ke arah Pantai Maju namanya sudah ada BRT ataupun Transjakarta ya. Kemudian ada rencana untuk meneruskan LRT ya, LRT line dari arah kota, mungkin ini MRT kali ya, atau mungkin LRT yang terusan Pejompongan, Grogol, yang juga menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Apakah menusuri tol di dekat Pluit ya, kemudian ke Peak 1. Ini masih agak lama. Ini kemarin kita sudah lihat juga rencananya ke arah bandara. Nah, di Simpang Susun tadi di dekat interchange antara Sediatmo dan Tol Kataraja itu ada terusan transportasi umum tersebut. Ini yang belum, ini mungkin masih panjang ya masa pembangunannya karena fokus masih membuat area-area hunian. Enaknya ataupun bagusnya membuat area hunian baru itu kawasannya bisa ditata terlebih dahulu ya, dibuat hunian-hunian yang lebih tersusun rapi, kemudian akses yang lebih baik, transportasi penunjang ya yang terintegrasi dengan moda-moda transportasi lainnya, itu sangat mudah, sangat tertata pastinya. Berbeda dengan kota yang tidak ada roadmap ya. Jadi para warga datang kemudian membangun seadanya, lalu datang lagi membangun lagi seperti itu, akhirnya bertumpuk-tumpuk ya dan membuat sembraut. Kawasan ini akan menjadi pusat ekonomi baru ya. Kemudian nanti mungkin Tanjung Pasir yang dulunya orang melihatnya jauh, mungkin juga akan menjadi kawasan ekonomi baru yang lebih mudah diakses ya, lebih baik dan punya nilai investasi ataupun nilai keekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Ini pulau-pulau reklamasinya yang membentuk NCICD tadi, National Capital Integrated Coastal Development. Jadi pembangunan area pinggir pantai yang terintegrasi untuk ibu kota negara. Seperti yang kita ketahui, Jakarta memang setiap tahun itu permukaan tanahnya turun ya. Apakah akibat naiknya permukaan air laut dan juga air tanah yang terus berkurang di Jakarta, jadi bagian bawah tanah itu kopong sehingga masuklah air laut ke dalam rongga-rongga tanah, dan ditambah lagi adanya pemanfaatan air tanah oleh penghuni Jakarta, warga-warga Jakarta ya, sehingga menjadi lebih banyak berongga dan tanah makin lama makin turun. Nah, ini rancangan dari Peak 2 ya yang kita lihat sangat bagus. Kapan terrealisasi ini kita belum tahu. Yang jelas ini merupakan bagian dari pengembangan kota, pengembangan ekonomi baru, dan ditambah dengan akses yang baik menuju ke arah barat yang saat ini mengandalkan jalan tol dalam kota. Dari Google seperti apa kita bisa lihat di sini ya. Untuk akses ke Peak 2 melewati Golf Island, dinamakan Golf Island karena memang ada lapangan golf Sedayu Golf Club ini. Nah, ini lapangan golfnya berada di ujung ya. Ada danau-danau kecilnya, mungkin airnya akan asin ya dikarenakan berada di dekat di area pantai sebenarnya. Ini tadinya adalah laut. Nah, bagaimanakah perubahannya dari tahun kapan menjadi pulau bisa dilihat di paling belakang ya. Kemudian di sebelahnya ada Riverwalk Island ataupun pulau yang bisa berjalan kaki di pinggir sungainya, kurang lebih seperti itu. Namun belum selesai secara keseluruhan, masih kalau kita lihat ya dari bentuk yang seharusnya adalah 35-40%, karena masih ada ukuran yang belum selesai ya. Panjangnya harusnya lebih sama ya, sama dengan pulau yang di sebelahnya.
Nanti akan ada pulau-pulau lagi di sekitar utaranya. Kemudian akses ke Peak 2 ini, ada yang putih ya. Ini adalah pasir putih yang juga sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan dalam negeri dan mungkin juga dari luar negeri. Nah, akses jalan besar ini menuju ke arah Peak 2 itu berada di kawasan sini harusnya. Ini ada green belt-nya. Jadi ada kawasan hijau yang berada di kedua sisi kali. Ya, ini ada kanalnya, kemudian ada area terbuka hijau, taman hijau di pinggir kali ataupun green belt. Dan kanalnya sendiri itu juga diturap ya agar kuat di kedua sisinya. Nah, aksesnya masih lanjut lagi ke arah Tanjung Pasir. Bahkan sudah ada lahan-lahan yang dikapling-kapling yang sudah rapi dan sudah punya akses. Ini ya. Jalan tolnya kita akan lihat. Nah, ini tol yang dari arah Sediatmo yang sedang dikerjakan tadi di video awal sudah 90%, rencananya akan selesai di tahun 2026. Mungkin di Januari atau Februari, sehingga akses menuju ke arah Kosambi Peak 2 sudah ada petunjuknya juga, atau ke arah Rajek dan terus ke arah Balaraja bisa melewati tol ini. Nah, ini aksesnya, ada gate tolnya di sini. Ini sudah selesai. Ini image Google bahkan di bulan Mei. Kemudian ini ada apa nih, semacam kanal ataupun muara sungai, dan kita teruskan. Nah, akses tol itu akan berdampingan dengan akses Peak 2 yang dari arah Riverwalk Island ataupun Gulf Island yang saat ini banyak dilewati oleh para pengendara. Kemudian tol itu akan sedikit berbelok menuju ke arah Kosambi, dan ini adalah gate tolnya baik untuk on ramp dan off ramp. Ya, kalau off ramp berarti keluar, tol keluar bisa ke arah Peak 2 ya, atau juga ke arah Kosambi. Kalau masuk yang tadi itu dari arah Peak 2 menuju ke Jakarta ya, atau menuju ke bandara lah paling tidak. Mungkin butuh waktu 10 atau 15 menit sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dari kawasan ini. Baik, kita teruskan. Tolnya sampai di sini putus ya, belum ada pembangunan. Jadi masih berada di interchange Peak 2 ataupun Kosambi, dan ini adalah gate untuk kendaraan yang dari arah Rajek atau Teluk Naga dan ke arah Rajek serta Teluk Naga dari Peak 2 atau Kosambi. Nah, nanti akan berputar ya ke arah Rajek di sini serta bertemu dengan Balaraja. Balaraja sendiri itu juga akan ada akses tol yang tersambung ke arah selatannya menuju ke Legok, BSD serta Rawabuntu ya. Nanti tembus ke arah Serpong, Ulu Jami. Jadi Balaraja ini merupakan interchange dari mungkin lingkar Jakarta berikutnya ya, yang menghubungkan Kabupaten Tangerang secara luas dalam hal ini. Nah, ini adalah akses tol nih, AIS BSD The Breeze. Ini ada Rawabuntu Jalan Raya Serpong, di sini ada Sudimara ya. Yang ini Sudimara. Kemudian ini Rawabuntu. Nah, di Rawabuntu sendiri juga akan ada jalur MRT Tangerang Selatan. Itu menghubungkan Lebak Bulus meneruskan jalur relati yang sudah ada ke arah Pondok Cabe Pamulang, Puspitek sampai ke Rawabuntu. Baik, dari arah Jakarta kurang lebih seperti ini. Dapat kita lihat masih banyak alat-alat berat dikerahkan di bagian pinggir untuk keperluan konstruksi pembuatan layang. Pilar-pilar sudah berdiri, sudah disambungkan membentuk layang.
tinggal menyeberang di atas tol Sediatmo ya, mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan lagi. Metode konstruksi mungkin ya, kalau kita lihat ini agak mirip dengan yang menyeberang di atas tol, balance cantilever. Tol bandara sendiri sebenarnya sudah ada 2 jalur untuk ke arah bandara, 2 jalur dari bandara, ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian atas ya. Nah, kenapa ada tol atas bawah? Tadinya hanya di bawah sini, kemudian sempat terjadi banjir, meluapnya air laut dan mungkin juga curah hujan tinggi sehingga tol ini tenggelam. Belum ada tol di kiri kanannya ya yang lebih tinggi. Nah, dari tenggelamnya tol itu hanya bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Jadi pada saat itu banyak penerbangan itu penumpangnya tidak bisa menuju ke bandara karena terendam air aksesnya. Jadi ada tol yang lebih tinggi dan itu juga terhubung dengan tol Jor. Ini konstruksinya ya. Oke, harga rumahnya ini ada yang 16 miliar ya. Mungkin bisa dicoba bagi sahabat-sahabat owner Indonesia yang punya rezeki. Oh, banyak sekali crane. Nah, dengan begitu paling tidak akses menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dari Kabupaten Tangerang punya pilihan ya, pilihan tol maksudnya, baik lewat tol Jakarta Merak dari arah Balaraja nanti mungkin ke arah Cikupa dan seterusnya sampai ketemu dengan Jor baru ke kiri, atau dengan lewat Kataraja yang ini yang akan selesai. Namun selesainya kapan kita belum ketahui. Nah, berikutnya kita bisa lihat bagaimana perkembangan pembangunan ya, tahap demi tahap, tahun demi tahun untuk pembuatan pulau-pulau reklamasi. Ya, ini ada image-nya Google yang kita bisa lihat nanti bagaimana pulau-pulau itu dimulai ditaruh pasir, kemudian sedikit demi sedikit ditimbun sehingga makin luas dan akhirnya menjadi pulau. Nah, mulai dari tahun 2012 ini kalau kita perhatikan ya pekerjaannya hingga tahun-tahun 2018, 2019 sudah kelihatan lebih nyata. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.